Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, beserta jamaah Syarhil Quran yang kami banggakan. Orang Jawa pernah berkata, awak dewe kabeh sedulur. Yang dalam bahasa Sundanya, urang sadayana peraya. Sedangkan masyarakat Palembang menyebutnya wong Jidagalo, yang artinya kita semua bersaudara. Kullukum min Adam wa Adamu min Tirab. Power of relationship atau kekuatan persaudaraan yang merupakan modal penting dan utama dalam menciptakan pembangunan bangsa. Karena begitu pentingnya persatuan dan kesatuan, sejarah mencatat bahwa hampir pemimpin-pemimpin dunia muncul dan populer karena gagasan tersebut. Tercatat adanya Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, sebagai model pemersatu melalui pendekatan politik militer. Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, sebagai model mempersatu bangsa melalui pendekatan politik humanity. Dan juga hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga memiliki tugas untuk membangun umat dengan mempersatukan umat di bawah panji Islam. Oleh karena itu hadirin, izinkanlah kami di sini akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun.
bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Diterangkan dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka bahwa dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 mengatakan, apabila seseorang sudah sama-sama tumbuh iman di dalam hatinya, maka tidak mungkin bagi mereka untuk saling bermusuhan kecuali karena satu atau lain hal. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 226 berkata, innamal mu'minuna ikhwah wa fil ayati isyaratun anna ukhuwatal islami aqwa min ukhuwatin nasabiyah. Ukhuwah Islamiyah lebih kuat dibandingkan ukhuwah nasabiyah. Dalam tinjauan ilmu balaghah, kata innama merupakan adatul qasri yang berarti pembatasan. Bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi hubungan setiap mukmin dengan persaudaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa iman tidak akan kuat tanpa persaudaraan, dan persaudaraan adalah tanpa diikuti kekuatan iman. Demikianlah ungkapan Profesor Dr. Didin Hafifuddin dalam bukunya Dakwah Aktual halaman 199 sampai dengan halaman 200. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia, tanah air kita, tanah kelahiran kita yang subur dan kaya raya, sumber daya alamnya melimpah ruah di mana-mana, pulau-pulaunya berjajar rapi tak terhitung jumlahnya, rakyatnya berjuta-juta jiwa, memiliki ratusan bahasa, teramat banyak suku dan budayanya, namun tetap terkumpul dalam Bhinneka Tunggal Ika. Demi terwujudnya persatuan dan kesatuan, dan demi menciptakan pembangunan di dalamnya, maka langkah yang harus kita ambil adalah dengan cara 3T. T yang pertama, tasamuh, yakni saling bertoleransi antar sesama. T yang kedua, tawassut, yakni bersikap moderat dalam berfikir. Dan T yang ketiga, tawazun, yakni bersikap seimbang dalam merespon keadaan. Demi terwujudnya persatuan dan kesatuan, dan demi menciptakan pembangunan di dalamnya, maka langkah tersebut harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak akan ada lagi terjadinya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perpecahan dan permusuhan, bahkan gontok-gontokan yang meluluh lantakan nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Muncul pertanyaan hadirin, mengapa kita mudah sekali terprovokasi untuk melakukan kekerasan? Apakah agama telah kehilangan daya kontrol sosialnya? Ataukah kita yang telah melupakan petunjuk Allah dalam kitab sucinya? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan bersama firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Dan ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat yang baru saja kita dengarkan bersama diawali dengan kata wa'tasimu yang dalam ilmu gramatikal bahasa Arab merupakan kata kerja perintah yang memiliki makna keharusan untuk mengimplementasikannya. Kewajiban untuk apa? Tentunya untuk bersatu padu kepada hablullah. Izzuddin Ibni Abdussalam dalam tafsirnya An-Na'tu wal Uyun juz 1 halaman 294 menjelaskan makna hablullah, yakni Al-Quran awil Islam awil ahd awil ikhlasi lahu bitauhid awil jamaah. Al-Quran atau Islam atau janji setia atau berlaku ikhlas dalam bertauhid dan jamaah. Akan tetapi hadirin, nafsu duniawi telah merasuk ke sanubari warga bangsa kita. Sudah jarang kita melihat praktek gotong royong yang selama ini menjadi semboyan bangsa kita. Tenggang roso dan tepo seliro hanyalah menjadi dongeng pengantar tidur anak bangsa. Yang tersisa hanyalah saling libas, saling rampas, dan saling kiras. Apakah kita telah melupakan semboyan kita yang sangatlah heroik? Indonesia, merah darahku, putih tulangku bersama
bersatu dalam semangatmu. Kebiar pelangi jingga. Dalam konteks keindonesiaan, tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana pidato berapi-api Bung Karno, sang pendiri bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekedar rangkaian kata-kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan satu geografis maghrib. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan satu geographical entity. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah satu kesatuan kenegaraan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah satu kesatuan kenegaraan. Oleh karena itu hadirin, untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural sebagai modal utama pembangunan, langkahnya adalah kita tingkatkan rasa persaudaraan dengan cara saling menghargai satu sama lain. Tak peduli suku, ras, dan agama, kita adalah Indonesia. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ingatlah wahai hadirin, satu individu, satu kelompok, satu golongan akan menjadi lemah ketika ia berdiri sendiri. Akan tetapi kelompok tersebut, individu tersebut, golongan tersebut akan menjadi kuat ketika bersatu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita bersatu padu, curahkan seluruh kemampuan kita. Kita jadikan keberagaman sebagai modal utama demi kebinekaan bangsa kita, sehingga akan lahir insan yang rahmatan lil alamin, insan yang menebar rahmat bagi alam semesta, dan terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Billahi nasta'in wal 'afwu minkum wa ridwanum minallahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.